Pertama-tama akan dibahas definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap atau sama. Dua titik tersebut dinamakan fokus atau titik api, yaitu R1 dan R2, dan jika dimisalkan jaraknya sama dengan 2A. Hiperbola diperoleh dengan memotong kedua selimut kerucut, yaitu selimut bagian atas dan selimut bagian bawah, seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur hiperbola melalui gambar. Gambar hiperbola tersebut yaitu gambar hiperbola yang berbentuk vertikal. Kemudian kita akan mengidentifikasi unsur-unsur hiperbola, yaitu di mana hiperbola sendiri itu pada gambar yaitu garis melengkung warna biru yang melengkung ke atas dan melengkung ke bawah. Kemudian fokus atau titik api yaitu terletak pada titik F1 dan F2. Selanjutnya titik pusat. Nah, titik pusat pada parabola itu terletak pada titik 0 atau yang titik tengahnya. Kemudian titik puncak. Titik puncak pada hiperbola ada dua, yaitu titik A dan titik B. Kemudian sumbu simetris. Sumbu simetris terbagi atas dua, yaitu sumbu utama yaitu sumbu X dan sumbu sekawan yaitu sumbu Y. Kemudian sumbu nyata. Sumbu nyata terletak antara jarak A dan B atau merupakan panjang dari A dan B, yaitu sama dengan 2A. Kemudian sumbu imajiner. Sumbu imajiner yaitu terletak antara jarak C dan D atau merupakan panjang dari C dan D yang sama dengan 2C. Kemudian latus rectum yaitu garis busur terpendek yang melalui titik fokus. Kemudian yang kedelapan yaitu asimtot. Asimtot yaitu garis lurus yang akan didekati oleh sebuah kurva di titik jauh tak hingga seperti pada gambar. Persamaan hiperbola yang berpusat di P0,0. Persamaan hiperbola yang berpusat di P0,0 dengan koordinat fokus F1C,0 dan F2-C,0 dan titik puncak hiperbola adalah AA,0 dan B-A,0 adalah B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Untuk pembuktiannya diambil sembarang titik yaitu R, X0, Y0 pada hiperbola. Sehingga di sini sesuai dengan definisi bahwa selisih jarak titik terhadap fokusnya ini adalah konstan yaitu 2A. Sehingga dituliskan panjang segmen garis RF1 dikurang panjang segmen garis RF2 sama dengan 2A. Nah, untuk mencari segmen garis, kita bisa memanfaatkan koordinat pada titik ujung garis, yaitu dengan menggunakan rumus jarak, yaitu akar kuadrat sisi absis ditambah kuadrat sisi ordinat, dikurang akar selisih absis ditambah selisih ordinat. Karena kedua ruas memuat 2A kuadrat X0C, maka kita bisa menganggapnya habis. Dan setelah dikelompokkan, maka menghasilkan A kuadrat ditambah C kuadrat dikalikan dengan X0 kuadrat ditambah A kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan A kuadrat dikurang C kuadrat untuk persamaan pertama. Nah, karena yang diketahui adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka untuk persamaan pertama dapat dituliskan sebagai min B kuadrat X0 kuadrat sebagai A kuadrat dikurang C kuadrat dikalikan dengan X0 kuadrat, dan A kuadrat Y0 kuadrat dianggap tetap sama dengan min A kuadrat dikali dengan B kuadrat sebagai A kuadrat dikalikan dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan minus, sehingga menghasilkan B kuadrat X0 kuadrat dikurang A kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka diperoleh persamaan hiperbola yaitu B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka untuk persamaan yang satu terbukti. Dapat dituliskan sebagai akar X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat dikurang akar X0 dikurang min C kuadrat ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat sama dengan 2A. Setelah disederhanakan, maka menghasilkan akar X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat dikurang akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 2A. Selanjutnya, kedua ruas dijumlahkan dengan akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat, sehingga menghasilkan akar X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 2A ditambah akar X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas dikuadratkan untuk menghilangkan tanda akar, sehingga hasil yang didapatkan adalah X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Selanjutnya, karena kedua ruas memuat X0 kuadrat, maka X0 kuadrat dianggap habis. Lalu, 4A akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat dipindahkan ke sebelah kanan, dan X0 dikurang C kuadrat dipindahkan ke sebelah kiri. Sehingga menghasilkan 4A akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 dikurang C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 ditambah C kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan pengkuadratan, sehingga hasil yang didapatkan adalah
4A akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat dikurang 2X0C ditambah C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 kuadrat dikurang 2X0C dikurang C kuadrat. Untuk selanjutnya, 4A akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat dikurang 2X0C ditambah C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 kuadrat dikurang 2X0C dikurang C kuadrat. Untuk X0 kuadrat dikurang X0 kuadrat adalah 0 dan C kuadrat dikurang C kuadrat adalah 0. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 4A akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan min 4A kuadrat dikurang 4X0C. Selanjutnya 4-nya kita keluarkan sehingga 4A akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan min A kuadrat dikurang X0C. Selanjutnya kedua ruas dibagikan dengan 4 sehingga menghasilkan A akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan min A kuadrat dikurang X0C per 4. Sehingga menghasilkan A akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan min A kuadrat dikurang X0C. Untuk selanjutnya, kedua ruas dikuadratkan untuk menghilangkan tanda akar. Sehingga menghasilkan A kuadrat dikalikan dengan X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat X0C ditambah X0 kuadrat dikalikan dengan C kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas dikuadratkan untuk menghilangkan tanda akar, sehingga menghasilkan A kuadrat dikali dengan X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat X0C ditambah X0 kuadrat C kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan yang di sebelah kanan dengan pengoperasian bilangan berpangkat, yaitu X0 ditambah C, sehingga menghasilkan A kuadrat dikalikan dengan X0 kuadrat ditambah 2X0C ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat X0C ditambah X0 kuadrat C kuadrat. Karena kedua ruas memuat 2A kuadrat X0C, maka kita bisa menganggapnya habis. Dan setelah dikelompokkan, maka menghasilkan A kuadrat ditambah C kuadrat dikalikan dengan X0 kuadrat ditambah A kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan A kuadrat dikurang C kuadrat untuk persamaan pertama. Nah, karena yang diketahui adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka untuk persamaan pertama dapat dituliskan sebagai min B kuadrat X0 kuadrat sebagai A kuadrat dikurang C kuadrat dikalikan dengan X0 kuadrat, dan A kuadrat Y0 kuadrat dianggap tetap sama dengan min A kuadrat dikali dengan B kuadrat sebagai A kuadrat dikalikan dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan minus sehingga menghasilkan B kuadrat X0 kuadrat dikurang A kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka diperoleh persamaan hiperbola yaitu B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka untuk persamaan yang satu terbukti. Persamaan selanjutnya adalah persamaan hiperbola dengan pusat 0,0. Jadi yang pertama yaitu persamaan horizontal pada pusat 0,0. Persamaannya X kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X kuadrat dikurang dengan A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Berdasarkan pada gambar diperoleh pusatnya adalah 0,0, kemudian fokus pertamanya min C,0 dan fokus keduanya adalah C,0. Kemudian puncak A-nya yaitu min A,0 dan puncak B-nya adalah A,0. Selanjutnya adalah sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya ada dua, yaitu sumbu utama adalah sumbu X dan sumbu sekawannya adalah sumbu Y. Selanjutnya adalah sumbu nyata AB itu sama dengan 2A, kemudian sumbu imajiner CD itu sama dengan 2B. Selanjutnya adalah persamaan direktris. Jadi G1-nya yaitu X sama dengan min A kuadrat per C dan G2-nya adalah X sama dengan A kuadrat per C. Selanjutnya adalah eksentrisitas, di mana E sama dengan C per A, dengan E itu tidak boleh lebih besar daripada 1. Selanjutnya adalah panjang latus rectum. Panjang latus rectumnya yaitu 2B kuadrat per A. Yang terakhir adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Persamaan yang kedua pada hiperbola yaitu persamaan vertikal pada pusat 0,0. Persamaannya yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang dengan X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat Y kuadrat dikurang dengan A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat.
berdasarkan pada gambar diperoleh dengan pusat 0,0, kemudian fokus pertamanya adalah 0, min C, dan fokus keduanya adalah 0, A. Selanjutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada dua, yaitu sumbu utama adalah sumbu Y, kemudian sumbu sekawannya adalah sumbu X. Selanjutnya ada sumbu nyata AB-nya itu sama dengan 2A, kemudian sumbu imajiner CD itu sama dengan 2B. Selanjutnya adalah persamaan direktris G1-nya itu Y sama dengan min A kuadrat per C, dan G2-nya yaitu Y sama dengan A kuadrat per C. Jadi eksentrisitasnya E sama dengan C per A dengan E lebih besar dari 1. Selanjutnya adalah panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A. Dan yang terakhir adalah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Selanjutnya, persamaan hiperbola dengan pusat di PQ. Berdasarkan gambar, didapatkan persamaan horizontal dan vertikal di PQ. Yang pertama, persamaan horizontal. Persamaannya yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat kali X kurang P kuadrat kurang A kuadrat kali Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat dengan titik pusat di PQ, titik fokus F1, P kurang CQ, dan F2 P tambah CQ. Puncaknya ada A, P kurang AQ, dan B, P tambah AQ. Sumbu simetri, di mana sumbu utama Y sama dengan Q adalah sumbu X aksen. Sumbu sekawan X sama dengan P adalah sumbu Y aksen. Sumbu nyata, AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner, CD sama dengan 2B, persamaan direktris G1, X sama dengan P kurang A kuadrat per C, dan G2, X sama dengan P tambah A kuadrat per C. Eksentrisitas E sama dengan C per A, di mana E besar dari 1. Panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A. Yang kedua, persamaan vertikal di PQ. Persamaannya, Y kurang P kuadrat per A kuadrat kurang X kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat kali Y kurang P kuadrat kurang A kuadrat kali Y X kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat dengan titik pusat di PQ, titik fokus F1 P Q kurang C, dan F2 P Q tambah C. Titik puncak A P Q kurang A dan B P Q tambah A. Sumbu simetri, sumbu utama X sama dengan P adalah sumbu Y aksen. Sumbu sekawannya X sama dengan Q adalah sumbu X aksen. Sumbu nyata AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner CD sama dengan 2B. Persamaan direktris G1, Y sama dengan Q kurang A kuadrat per C, dan G2, Y kurang Q tambah A kuadrat per C. Eksentrisitas E sama dengan C per A, di mana E besar dari 1. Panjang latus rektum 2B kuadrat per A, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A. Titik puncak fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan X adalah variabel dan A, B, C adalah bilangan. Bentuk fungsi kuadrat ini adalah parabola. Dengan demikian, bentuk parabola ini memiliki titik puncak. Contoh fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 6, Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 7, Y sama dengan minus X kuadrat dikurang 2X ditambah 8, Y sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 5. Adapun bentuk grafik fungsi kuadrat seperti berikut. Grafik fungsi kuadrat memiliki sebuah titik puncak atau titik ekstrem. Titik puncak atau titik ekstrem adalah titik terendah atau tertinggi yang merupakan letak perubahan dari grafik naik menjadi turun atau turun menjadi naik. Jika diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka titik puncak grafik dapat diketahui dengan rumus P XP YP sama dengan dalam kurun minus B per 2A dikurang B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan beberapa contoh berikut dua ini. Selanjutnya, sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi sebuah benda atau bentuk menjadi dua bagian yang simetris sedemikian rupa sehingga akan terlihat bahwa benda di satu sisi akan serupa dengan bayangan cermin dari sisi yang lain. Garis ini bisa membagi benda menjadi 2 bagian, 4 bagian, dan seterusnya. Jumlah sumbu simetri untuk bangun datar adalah: pada bangun datar lingkaran, sumbu simetri tak terhingga, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Bangun datar trapesium sama kaki, sumbu simetri 1. Bangun datar trapesium siku-siku dan trapesium sembaram, sumbu simetri tidak memiliki. Persegi panjang memiliki sumbu simetri 2. Bangun datar segitiga sama sisi, sumbu simetri 3. Bangun datar segitiga sama kaki memiliki sumbu simetri 1. Bangun datar segitiga sembaram memiliki sumbu simetri
tidak memiliki sumbu simetri, bangun datar persegi, sumbu simetrinya 4, bangun datar kelak ketupat, sumbu simetrinya 2, dan bangun datar lain-lain, sumbu simetrinya 1. Garis singgung hiperbola adalah garis yang menyentuh hiperbola tepat pada satu titik, di mana titik tersebut dinamakan titik singgung. Persamaan garis hiperbola ada 3 tipe, yaitu tipe yang pertama persamaan garis singgung melalui titik 1,1 pada hiperbola. Tipe yang kedua persamaan garis singgung hiperbola diketahui bergradien M. Tipe yang ketiga persamaan garis singgung hiperbola yang memiliki titik P, Q di luar hiperbola. Di sini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung tipe yang pertama, yaitu melalui titik 1,1 pada hiperbola. Persamaan tipe 1 ini sering disebut sistem bagi adil, jadi tergantung bentuk persamaan hiperbolanya. Jika bentuk persamaan hiperbolanya yaitu X kurang Y kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita jabarkan yang pertama, X kurang Y kuadrat per A kuadrat menjadi X dikurang H dikali X1 kurang H per A kuadrat, tapi X yang satu diisi dengan X1 aksis terhadap titik singgungnya. Yang kedua yaitu Y dikurang K kuadrat per B kuadrat, kita jabarkan menjadi Y dikurang K dikali Y1 dikurang K. Y yang satu diisi dengan Y1 yaitu ordinat dari titik singgungnya. Jika persamaan hiperbolanya sama dengan bentuk yang kedua, maka persamaan garis singgungnya mengikuti. Jadi Y duluan yang di depan, yang lainnya sama. Kalau kita bertemu dengan bentuk persamaan hiperbola yang ketiga, yaitu bentuk persamaan garis singgung yang bukan bentuk umum, yaitu sudah dalam bentuk penjabaran. Kita tidak usah mengubah dalam bentuk umum, tapi bisa langsung menggunakan sistem bagi adil. Jadi, AX kuadrat dipisah menjadi AX dikali X1, begitu juga dengan BY kuadrat. Untuk CX, C di sini kita menggunakan rata-rata X ditambah X1 atau C per 2, koefisiennya dibagi 2, kemudian dikali dengan X ditambah X1 supaya adil. Begitu juga dengan DY. Untuk E sendiri tetap, jadi bentuk persamaannya sama dengan 0.